Anak laki-laki itu menatap papan tulis dan melihat jawaban-jawaban matematika muncul secara otomatis di atas rumus yang tertulis. Ia sangat senang dan segera menyalinnya. Sejak saat itu, apapun pertanyaan yang ia lihat, jawabannya langsung muncul di kepalanya. Namun, kemampuannya tidak berhenti sampai di situ. Suatu hari saat menonton pertandingan sepak bola, ia melihat ada semacam lingkaran cahaya di bawah kaki para pemain. Bola pun memperlihatkan jalur parabolanya, bahkan dengan sudut yang sangat presisi. Dengan kemampuan ajaib ini, ia segera mendaftar untuk bergabung dengan tim. Ketika seorang rekan setim mengoper bola kepadanya, otaknya bekerja cepat menghitung jalur dan kecepatan lawan. Ia menemukan satu rekan setim yang berada pada sudut sempurna, lalu ia mengoper bola. Ajaibnya, bola itu otomatis menyesuaikan arah. Benar saja, bola mendarat tepat di tangan rekannya. Semua orang terkejut dan kagum akan bakatnya. Sang pelatih pun langsung menawarkan kontrak. Sementara itu, sang ibu juga mengalami perubahan. Tiba-tiba ia menyadari bisa berlari dengan sangat cepat seolah waktu melambat. Sekejap saja, ia bisa berpindah ribuan kilometer. Dengan penuh semangat, ia menceritakan hal ini kepada sahabatnya. Tapi sahabatnya tidak percaya. Untuk membuktikannya, ia membawa mainan dari rumah sahabatnya dalam sekejap. Sahabatnya pun terkejut. Mereka lalu pergi ke taman bermain untuk menguji kecepatannya. Dan ternyata, kecepatan terendahnya saja mencapai 62 km per jam. Suatu hari, orang tua anak itu dipanggil ke sekolah oleh guru. Anak yang dulunya berprestasi buruk, kini tiba-tiba menjadi murid paling pintar berkat kekuatannya. Guru mencurigainya menyontek, tapi tidak punya bukti. Orang tuanya mencoba menjelaskan. Namun sang guru tidak percaya adanya kekuatan super dan mengira itu hanya alasan. Namun, guru itu sendiri kemudian tertabrak mobil. Cederanya sangat parah. Sebuah pipa baja menembus dadanya dan posisinya terlalu dekat dengan jantung. Bahkan dokter pun ragu bisa menolongnya. Saat melihat sang guru terbaring di ranjang rumah sakit, anak itu merasa sangat bersalah. Tiba-tiba, ia melihat gambaran 3 dimensi tubuh gurunya muncul di hadapannya. Ia mencari referensi dari banyak buku medis hingga akhirnya menemukan cara untuk menolong. Tantangan terbesarnya adalah pembuluh darah harus dijahit hanya dalam hitungan detik setelah pipa baja dicabut. Mustahil dilakukan oleh orang biasa, tapi ibunya bisa. Mereka bertiga lalu menyamar sebagai dokter dan mendorong gurunya masuk ke ruang operasi. Dipandu sang anak, ibunya bergerak cepat. Dalam sekejap, ia menyelesaikan operasi yang mustahil dilakukan itu. Tepat saat itu, seorang dokter masuk untuk mengecek kondisi pasien. Ayah anak itu berusaha menghalanginya, tapi dokter memaksa membuka pintu. Ia pun tertegun, pipa baja yang tadi menusuk dada gurunya sudah hilang, dan tanda-tanda vitalnya kini stabil.